Segmen Opinion. Kementerian Keuangan menyebut lebih dari separuh alokasi solar, pertalite, dan LPG subsidi dinikmati oleh warga mampu. Hal inilah yang selalu menjadi polemik besar di negara kita karena pemerintah harus menghadapi dilema menaikkan harga BBM yang bisa memicu kenaikan inflasi dan biaya hidup. Tapi jika BBM tidak dinaikkan, APBN akan jebol untuk membayar subsidi BBM, apalagi jika salah sasaran. Bagaimana pemikiran Anda soal BBM bersubsidi ini? 6339160. Kementerian Keuangan menyebut lebih dari separuh alokasi solar, pertalite, dan LPG subsidi dinikmati oleh warga mampu. Hal inilah yang selalu menjadi polemik besar di negara kita, karena pemerintah harus menghadapi dilema menaikkan harga BBM yang bisa memicu kenaikan inflasi dan biaya hidup. Tapi jika BBM tidak dinaikkan, APBN akan jebol untuk membayar subsidi BBM, apalagi jika salah sasaran. Nah, bagaimana pemikiran Anda soal BBM bersubsidi ini? 6339160. Dari data kan pemerintah sudah menyatakan 50% tidak tepat sasaran, yang tepat hanya 50%. Sebenarnya kan kalau dari data itu gampang banget nih ngolahnya. Oh, berarti yang nggak tepat sasaran nih siapa-siapa, metodenya kenapa kok nggak bisa tepat sasaran. Kan begitu dari tahun ke tahun, mungkin sejak kita zaman subsidi, zaman dahulu kala juga begitu, tapi nggak ada action gitu kan, nggak ditindaklanjutin. Jadi lucu gitu kan, nggak sekarang cuma cerita-cerita doang. Kan kalau kita sebagai masyarakat boleh dong cerita, tapi kalau sebagai pengambil kebijakan masanya juga ikut-ikutan cuma cerita doang. Kan lucu jadinya, kan gampang. Oh ya, datanya sekian, ini valid, bla 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 ya. Nanti kalau implementasinya akurasinya 90% ke atas, nggak assessment ya nggak apa-apa. Tapi yang pasti yang 50% itu sudah berubah ke yang tepat. Yang nggak tepat ya nggak susah. Masyarakat kita itu dihimbau-himbau, ada kata DPR pakai halal haram, ada yang udah jelas-jelas haram aja dikerjain kok posisinya pakai himbau-himbauan. Nggak bisa, masyarakat kita itu dihimbau itu nggak bisa. Aturannya harus tegas begini, yang nggak begini hukumannya apa, udah gitu aja. Jangan terus bulat-bulat kayak dibuat drama begitu, kepanjangan. Terima kasih. Ya, ini pemerintah banyak bohongnya ya, banyak bohongnya. Pertama dia ngomong itu BBM non subsidi, terakhir dia bilang subsidi juga. Ya, terus yang kedua harga minyak lagi turun, semua turun, ya kan? Dia bilang harga minyak mahal dinaikin. Yang ketiga bilang nggak tepat sasaran. Nah, sekarang proyek kereta cepat, nah itu tadinya bilang nggak pakai duit negara, lalu IKN, emangnya urgent, itu sasarannya kemana, ya kan, nggak penting itu, ya tapi tetap aja dijalanin. Nah terus habis itu bilang duitnya nggak ada semua, ya kan, banyak ibunya itu, ya. Saya setuju pendengar tadi, memang ada bohongnya kemungkinan pemerintah, tapi ada juga benarnya tentang yang nyasar subsidi BBM. Ya itu memang nyasarnya banyak, misalnya pertalite 86%, solar 89%, LPG 3 kg yang buat orang miskin 68%. Jadi ini jangankan BBM subsidi yang nyasar, bansos saja banyak yang nyasar. Jadi ini pengelolaan manajemen bansos termasuk subsidi BBM tidak tepat sasaran banyak. Jadi kemungkinan tidak bagus gitu ya, kemungkinan seperti itu. Terima kasih, Assalamualaikum. Tapi penelpon kedua itu seperti tidak baca koran aja, tidak ngikutin. Aduh ya, begini aja. Itu mungkin perlu ketegasan. Saya lebih prihatin yang solar ya Bu ya. Solar itu yang sekarang kan banyak mobil yang kelas sedan itu yang pakai solar bersubsidi. Itu lebih baik ditegaskan hanya plat kuning. Plat kuning itu kan berarti angkutan umum ya, dan angkutan umum tuh baik yang truk maupun industri itu kan semua plat kuning. Itu solar hanya yang plat kuning begitu. Lalu juga dibatasi atau di sweeping lah itu yang penjualan yang ilegal itu. Yang kemarin itu kan juga kita baca ada BBM mau diselundupkan segala. Nah itu harus keras. Sebab bocornya itu banyak di situ. Ya, terima kasih. Jadi narasi yang sekarang disampaikan oleh Kementerian Keuangan itu menurut saya narasi yang
mengotak-ngotakan ya, atau memecah belah rakyat Indonesia antar segmen ekonomi, antara ekonomi lemah, menengah, dan mampu. Padahal ekonomi itu tidak bergerak sendiri-sendiri. Di dalam satu rumah pun, misalnya orang di Jakarta dengan ekonomi kelas menengah, dia juga punya orang tidak mampu di dalam. Ada mbak-mbaknya, ada supirnya misalnya, atau ada orang tuanya, atau ada adiknya yang ditanggungnya kuliah, dan seterusnya. Apalagi di Indonesia ini banyak juga yang sandwich generation ya. Jadi dia harus tanggung ke atas, dia juga harus tanggung ke bawah. Jadi ini seolah-olah bagaimana ya supaya BBM ini naik, benturkan aja kebencian sosial antar segmen ekonomi, bahwa itu kelas menengah atas itu yang disubsidi, yang bawah itu tidak dapat apa-apa. Padahal kita tahu kalau BBM naik, apa hanya kelas menengah dan atas saja yang akan menanggung kenaikan? Apa saudara-saudara kita yang supir, Gojek, becak dan sebagainya tidak menanggung dampak atas kenaikan? Apakah terpisah itu ekonomi dalam suatu keluarga atau dalam satu negara ini, menengah, bawah, atas? Coba kalau harga BBM nanti naik, hanya menengah atas saja tak yang terpukul. Terima kasih. Pagi Bu, kalau saya boleh pendapat sih Bu ya, kalau dimanapun di dunia ini ya, subsidi pemerintah itu sebaiknya hanya buat yang miskin dan jangan berupa komoditas. Karena itu terbukti Bu ya, saya suka lihat tuh LPG 3 kilo, yang beli bukan orang susah, kebanyakan malah yang mampu, punya mobil segala macam. Begitu pula kayak apa tuh di Kalimantan bulan lama tuh, yang BBM solar buat industri malah diselundupin, yang mestinya kan buat apa, subsidi malah untuk industri, kan itu pengawasannya tuh susah Bu. Jadi kalau menurut saya daripada buang-buang uang untuk ngawasin apa komoditas itu jalannya kemana, mendingan dinaikin aja, nggak apa-apa dinaikin, dan uangnya itu BLT-nya ditambah, jangan 600.000, 1 juta apa 2 juta gitu Bu. Itu aja, makasih. Selamat pagi Bu. Jadi begini segmen menengah ke atas yang memakai solar ataupun pertalite itu juga punya konsekuensi untuk membantu yang miskin di lain output gitu ya. Jadi misalkan di sosialnya gitu ya. Jadi saya kira tidak semata-mata keuntungan memakai pertalite itu dinikmati oleh orang yang mampu. Saya punya pendapat, subsidi itu nggak mungkin. Indonesia mau cari orang nasionalis pasti susah. SPG semua dimakan sama orang kaya. Satu-satu naikin subsidi, bantu orang susah. Kedua, bangsa kita kalau maju seperti ini, asing ciptakan mobil listrik. Tuh, negara itu tuh semua mobil listrik. Kok masa depan supaya kita tuh nggak ribut mulu minyak BBM, besok minyak goreng. Terima kasih. Pagi Bu, 2 atau 3 ya saya. Yang ke-1 Bu ya, kalau usaha naikin tetap naikin, tapi kalau mau dikasih BLT, tolong yang setengah miskin sama pas-pasan juga dibantu Bu ya, jangan dilupakan. Terus yang kedua, itu kalau bisa ke depannya Indonesia itu kan banyak sumber daya alam lain, batu bara segala macam, gas alam, kalau bisa jangan dipakai lah Bu, jangan dikit-dikit import mulu. Itu aja, makasih Bu. Yang disubsidi itu untuk mikrolet boleh, sama yang tukang itu gojek itu cari duitnya susah mereka, perusahaan banyak yang tutup. Kalau orang yang mobil mewah aja masa isinya oli gitu, bensin begituan yang murah, gimana tuh nggak boleh. Mesti yang mikrolet sama motor yang gojek itu aja Bu. Subsidi BBM itu salah sasaran atau lebih ke orang mampu yang menikmati daripada orang yang tidak mampu. Itu diucapkan Bu Menkyu Sri Mulyani, misalnya untuk pertalite 86%, untuk dia solar itu 89%, dan untuk gas LPG 3 kg itu 68% nyasarnya ke orang mampu. Padahal untuk subsidinya orang tidak mampu. Jadi ini manajemen subsidi BBM yang tidak bagus ya, atau kurang bagus di pemerintahan ini, dan ini menambah beban sulit rakyat ini, semakin sulit, karena kalau nanti alternatif adalah menaikkan harga BBM, jelas arahnya menambah beban hidup rakyat semakin sulit. Dan bansos juga kemungkinan juga salah sasaran juga ya. Ini juga yang rakyat kurang mampu, akhirnya banyak yang tidak dapat, dan ini mati rakyat mampu lagi, kemungkinannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah kalau mau pintar, subsidi dinaikkan kalau nggak sanggup, jadi dialihkan seperti listrik, PAM segala macam. Kita di sini Indonesia mau cari orang nasionalis susah.
Orang kaya kayak tokoh agama ini susah. Walaupun dia ngomongnya seperti sebelum bicara kan pakai bahasa yang halus. Susah. Jadi kita tuh mesti tegas kalau memang nggak sanggup. Juga kita masa depan harus kembangin mobil listrik seperti asing di Tiongkok ya nggak? Tiongkok sekarang kan lebih 200 mobil pembangkit listrik pemerintah dukung. Kenapa kita nggak belajar? Bahan baku dari kita. Kalau kita mau maju ya nggak? Kecuali nggak mau maju deh. Nggak juga nggak tahu deh. Ya menurut saya sih kalau istilahnya mau sosialisasi juga nggak bisa ya, ini aja belum naik aja udah pada naik harga gitu. Menurut saya sih percuma kalau sosialisasi, udah itu menurut saya sih pembatasan aja, misalnya jenis kendaraan yang mewah ya mereka jangan pakai subsidi dong. Nah yang untuk pengantaran barang, untuk pendidikan, kesehatan, nah itu harus tetap dikasih. Kalau menurut saya sih subsidi ke orang miskin buat apa? Namanya orang miskin, sekarang orang miskin pakai motor nggak setidaknya gitu loh. Ngapain disubsidi? Bingung aja yang kan harusnya disubsidi yang punya kendaraan juga. Oke, makasih. Memang koruptor ditangkepin aja. Tuh yang sudah ada Madi aja 78 triliun kemungkinan. Itu kan banyak sekali. Belum yang zaman dulu ya ditantil zaman Orde Baru 1 triliun. Wah kemana tuh? Terus yang lain-lain juga banyak. Masih 30-an lagi koruptor. Tangkepin aja buat ngisi APBN. Kalau bisa uangnya diambil semua, dibikinkan. Dan penjara lah itu orangnya. Dan yang lain-lain itu kan bisa nyari dari lain. Asal jangan naikin harga BBM. Karena akan membuat rakyat hidupnya tambah sulit. Terutama rakyat kelas menengah ke bawah. Sembako akan naik, barang-barang jasa semua akan naik, transportasi jasanya juga akan naik, dan ini akan menambah inflasi juga kemungkinan seperti itu. Terima kasih semoga wabarakatuh. Selamat siang Mas Penyiar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang Ibu pidato Menko kemarin kan mengatakan memang dalam pidatonya bahwa ada subsidi BBM misalnya Pertalite salah sasaran itu kurang lebih 86% ke orang yang mampu. Harusnya buat orang tidak mampu. Lalu BBM solar itu 89% ke orang mampu, harusnya buat orang tidak mampu. Dan gas LPG 3 kg kurang lebih 68% ke orang mampu, yang seharusnya untuk orang tidak mampu. Ini menandakan bahwa pengelolaan manajemen subsidi BBM di pemerintahan saat ini kemungkinan kurang bagus atau kurang baik, sehingga banyak yang salah sasaran. Dan kalau seperti ini terus, maka kita akan subsidi terus dan nggak boleh datanya tidak dibenarkan, datanya harus dibenarkan biar tidak salah sasaran lagi. Dan mau tidak mau alternatif yang akan dilakukan kemungkinannya menaikkan harga BBM. Akan tetapi kalau menaikkan harga BBM ini kan akan membuat beban hidup rakyat menengah ke bawah makin sulit. Dan dengan naiknya harga barang-barang dan jasa terutama sembako, dan kemungkinan juga akan bisa menimbulkan inflasi yang tinggi, kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kebijakan yang tidak populis ini memang menyulitkan ya buat pemerintah pusat. Karena kalau dinaikkan akan menimbulkan gejolak yang cukup luar biasa buat kenaikan barang-barang termasuk sembako ya. Padahal kondisi sekarang kan harga sudah sedemikian tinggi. Jadi ini yang menimbulkan inflasi yang cukup besar, di samping juga kebutuhan yang lain gitu loh. Jadi saya kira ini perlu menjadi perhatian yang cukup penting buat pemerintah kalau langsung menaikkan atau diberikan opsi tetap berpatokan pada hal yang sama dengan memberikan subsidi. Itu mungkin salah satu jalan yang terbaik untuk tetap mempertahankan sambil mensosialisasikan bahwa memang secara faktual Pertalite itu kalau menurut catatan 17 ribuan ya, tapi mana mungkin kondisi seperti itu bisa berjalan. Saya kira ini perlu sosialisasi loh ini, karena kalau tidak goncangan demo takutnya terus berlanjut gitu loh. Saya kira demikian. Selamat siang. Pidato Ibu Sri Mulyani Kemenkeu kemarin mengatakan kan pada subsidi BBM Pertalite kurang lebih sebesar 86% ke orang yang mampu. Yang tidak mampu yang justru disasar tidak dapat. Lalu yang tidak dapat banyak ya. Lalu yang solar 89% ke orang mampu, harusnya ke orang tidak mampu. Lalu gas 3 kg 68% ke orang mampu, padahal itu sebetulnya untuk orang yang tidak mampu golongannya. Dan ini menandakan manajemen pengelola atau pengelolaan dari subsidi BBM ini banyak yang tidak tepat sasaran, di atas 50% atau gagal mencapai sasaran yang dituju ya ke kalangan rakyat bawah.
atau tidak bagus, tidak baik dalam manajemen pengelolaannya, kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kebanyakan pemakai Pertalite ini yang bersubsidi ini adalah bisa dibilang sepeda motor itu ya. Nah ini sepeda motor sebenarnya kan kalau misalnya nanti mulai beralih ke listrik, itu sebenarnya sepeda motor ini bisa konsumsinya berkurang gitu. Jadi sebaiknya pemerintah nyiapin dulu entah regulasi atau kemudahan-kemudahan insentif-insentif untuk beralih ke motor listrik. Nah, dengan beralihnya motor listrik, ada harapannya masyarakat itu nanti tidak terlalu menderita ketika BBM naik, gitu. Yang kedua, saya kira BBM minyak dunia ini akan dengan adanya motor listrik di seluruh dunia pergantian ini, harga crude oil itu tidak akan naik terlalu tinggi gitu, akan cenderung turun. Jadi ya saya kira hati-hatilah pemerintah kalau mau naikin jangan terlalu tinggi karena inflasi itu berbahaya gitu. Udah susah sekali kalau inflasi udah tinggi nggak akan bisa turun gitu. Terima kasih. Ya, jadi kenaikan BBM ini dinarasikan oleh Menteri Keuangan ada semacam ketidakadilan bahwa hanya dinikmati oleh kaum menengah dan mampu, dan yang menjadi korban adalah kaum miskin gitu. Padahal coba kita berpikir dengan jernih, apakah ada pengalaman di Indonesia kalau BBM naik yang diuntungkan itu kaum miskin gitu. Begitu besok pagi misalnya BBM naik, terus warga kita yang kurang mampu tuh untung besar gitu. Nah ini yang hati-hati dengan narasi membenturkan antara si kurang mampu, yang mampu dan yang kaya. Ada pada dasarnya subsidi ini penting supaya harga-harga itu stabil. Dan kalau kita lihat apa yang disampaikan Pak Sandiaga Uno bahwa ada harga BBM yang 30% lebih murah dari Rusia, kan ya kalau mengutip seperti dibilang Pak Jokowi ya, kan bodoh banget kita kalau nggak beli sesuatu yang bisa menguntungkan masyarakat kita. Jadi jangan sampai di-drive naik harga oleh orang-orang yang mungkin sekarang pegang foreign exchange ya, para oknum pedagang forex, para oknum yang pegang saham energi. Mereka memang sedang wait and see untuk menunggu terjadi kenaikan harga BBM dan mereka dapat cuan dan bodoh amat sama rakyat miskin gitu. Jadi rakyat miskin dijadikan pretext oleh Menteri Keuangan sebagai landasan untuk menaikkan harga, padahal rakyat miskin lah yang akan jadi korban terdepan dan korban utama dari kenaikan harga BBM itu sendiri. Terima kasih. Memang BBM ini memang harus naik, Bu. Atau kalau bisa keduanya itu mobil-mobil mewah itu jangan dikasih isi bensin Pertalite itu. Jadi mobil-mobilnya misalnya tahun 2005 ke atas, ya jangan dikasih isi Pertalite. Kebanyakan mobil-mobil baru semua yang isinya gitu. Salah satu cara ya. Sebagai konsumen dari bahan bakar, tentu akan tidak setuju untuk kenaikan harganya. Tapi kalau kita berpikir lebih jauh lagi, di saat memang harga minyak dunia masih tinggi, dan kalau kita bandingkan harga Pertamina sama dengan harga-harga dari Shell ataupun dari yang lain, kelihatan sekali bahwa harga keekonomian dari bahan Pertalite maupun Pertamax itu sudah jauh di bawah dari kenaikan keekonomiannya. Dan kalau uang yang kita bisa simpan dari subsidi itu kita bisa manfaatkan untuk pembangunan lain, saya rasa akan lebih bermanfaat. Jadi saya rasa mau nggak mau kita harus bisa menerima bahwa kenaikan bahan bakar harus terjadi, dan mudah-mudahan kita menjadi lebih disiplin dalam pakaian bahan bakar. Kalau saya lihat banyak sekali masyarakat masih yang agak manja, sedikit-sedikit pakai motor, pakai mobil. Mungkin sudah saatnya pakai sepeda ataupun jalan kaki. Karena kadang-kadang untuk yang cukup dekat pun kita pakai kendaraan bermotor. Mungkin kita harus galakan juga untuk jalan kaki. Lebih sehat lagi. Terima kasih. Sebenarnya gampang banget. Di samping kendaraan umum yang perlu dapat subsidi itu, kendaraan termasuk taksi, termasuk juga, jangan lupa sekarang fenomenanya kan nih taksi online. Itu kan banyak banget gitu loh. Itu kan mobil-mobil sejuta umat.
Nah, jadi sudah sepantasnya pemerintah tinggal batasin ke situ aja kan, toh dengan daftar di My Pertamina itu udah beres tuntas. Kalau mobil-mobil pribadi yang lain, ya otomatis dia harus isi yang non subsidi pertama. Sebenarnya itu nggak susah. Asal mau. Ini kan sekarang di solar, yang jebolnya itu di solar. Orang mobil kayak Pajero Sport atau Fortuner yang diesel gitu solar, ada banyak isinya isi subsidi. Mobil yang Innova yang harganya udah mau 500 miliar 400 juta, isinya juga Pertalite. Kan jadi salah kaprah. Mobil-mobil yang harga di atas 200, 300, 250 juta isi Pertalite. Jadi nggak bisa, jadi patokan mobil dari tahun juga nggak bisa. Yang penting kegunaannya, manfaatnya apa? Kalau buat transportasi umum, termasuk driver online, ya udah fair aja. Kalau driver online tarifnya disuruh karena dia pakai mobil untuk online, misalnya Expander atau pakai Pertamax, otomatis nanti pengaruhnya di tarif. Kalau tarifnya naik kan itu memicu inflasi naik. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.